Kegiatan kolaborasi antara Kampung KB, KWT, dan Dinas Pertanian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat izinnya lah kita bisa berkumpul di sini bersama-sama untuk mengadakan kegiatan meningkatkan pengetahuan pengolahan pasca panen dari bumbu. Kami dari Dinas Pertanian dan Hutan Pangan Bapak Jambi, saya khususnya sebagai PPL menyuluh pertanian pangan. Ibu-ibu mungkin ada yang belum kenal, nama saya Ria Asmita, Bu. Saya penyuluh pertanian di wilayah Lebak Bandung, Panjang Lebar, Gunung Handil, dan Handil Jaya. Alhamdulillah ya Bu ya, atas kehadiran Ibu untuk acara kegiatan ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga untuk kedepannya kita bisa meningkatkan lagi pertemuan kita dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pertanian. Saya hormati Pak Bambang, dan saya hormati Kelurahan Lebak Bandung yang ada yang mewakili, dan saya hormati Ibu Saadah dari PPLKB Kecamatan Beruntung, yang saya hormati Pak RT. Halo Pak RT. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman kami penyuluh, insya Allah kami satu tim, semoga satu tempat. Kemudian ibu-ibu yang saya banggakan, ibu-ibu dari anggota KWT Bina Benung Muda. Kemudian kita lanjutkan dengan kata sambutan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi yang diwakili oleh Kepala UPTD Penyuluhan Dinas Pertanian Kota Jambi yang akan disampaikan oleh Pak Bambang Saputro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu PPLKB, Ibu PPLKB ya, dan Ibu dari Kelurahan Lebak Bandung, saya hormati Pak RT, Ibu RT sekaligus, saya hormati Ibu Ketua KWT, Ibu Ketuanya, beserta pengurus, dan saya hormati yang saya banggakan ibu yang hadir pada hari ini, anggota dari KWT Bina Benung Muda Kelurahan Lebak Bandung. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa kumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Kami dari Dinas Pertanian tidak pernah henti-hentinya mengajak ibu-ibu untuk bertanam memanfaatkan lahan pekarangan. Tahun lalu kita pernah menghadapi namanya inflasi, khususnya tanaman cabai dan bawang. Inflasi itu apa Bu? Inflasi itu kalau bahasa gampangnya harganya barang mahal Bu. Pernah harga cabai itu berapa? 100 ribu. Harga cabai 100 ribu. Itu yang menyebabkan kondisi keuangan keluarga terganggu. Jadi melalui ini kami mengajak ibu-ibu, mari kita bertanam. Salah satunya cabai, tapi kita juga untuk bertanam apa yang dibutuhkan di dapur untuk memanfaatkan lahan pekarangan. Lahan pekarangan itu tidak perlu Bu, lahannya itu luas. Bisa kita menggunakan barang-barang bekas sebagai wadah tempat media tanam. Kenapa? Kita perlu untuk bertanam dalam kondisi apapun satu negara, apapun kondisi negara, apapun kondisi daerah, namanya manusia harus tetap makan. Oleh karena itu, kami mengajak, ayo kita sama-sama bertanam, bertani di halaman rumah. Gunanya untuk apa? Bukan untuk meningkatkan pendapatan, tapi untuk mengurangi belanja. Saya ngambil contoh, ibu-ibu ini kalau setiap masak, itu pasti menggunakan isi dari bumbu langkok. Harga bumbu langkok itu 2.000, isinya macam-macam. Ya tak? Ada yang laos, laos itu isinya tipis. Ada jahe kecil, ada kunyit, daun jeruk purut paling 2 lembar, daun kunyit selebar untuk bungkusnya. Tapi apakah semuanya digunakan? Tidak. Sebagian besar akan kering dan terbuang. Yang digunakan hanya sedikit, itu harga 2.000. Tidak terasa kita keluarkan harga 2.000. Kalau 3 hari sekali saja kita beli bumbu langkok,
Bumbu nangka kalau sudah 3 hari kan sudah kering, sudah rusak, tidak bisa digunakan. Kita beli lagi 2.000. 3 hari sekali kita beli 2.000 dalam 1 bulan. Berarti 2.000 kali 10, 20.000 tidak terasa kita keluarkan. Tapi kalau kita punya tanamannya, mari kita mengurangi belanja supaya kita punya persediaan ke depan. Jadi ada ilustrasi sedikit dalam inflasi itu, kenapa pemerintah sangat khawatir kalau terjadi inflasi. Ternyata begini Bu, dalam masyarakat itu ada 3 kategori ekonomi. 1, ekonomi miskin, yang kedua rawan miskin, yang ketiga kaya. Kalau ibu-ibu punya duit pemasukan 4 juta sebulan, untuk makanan 3 juta, yang 1 juta itu bukan makan, tapi bisa untuk bayar listrik, bayar sekolah, bayar air, ya. Akhirnya makannya lebih besar daripada yang bukan makan. Nah, ini kita termasuk keluarga miskin, Bu. Makannya 2 juta, biaya bukan makan 2 juta. Ya, yang bukan makan tadi yang telah kita sebutkan ya, untuk bayar air, bayar listrik, beli bensin, segala macam ya, beli pulsa, itu 2 juta. Ini namanya rawan miskin. Kenapa rawan miskin? Tadi itu kalau harga cabai naik menjadi 100, jadi kebutuhan makan akan bertambah, bergeser. Makanya jadi kita kalau lebih besar biaya makan termasuk miskin. Jadi kalau 2 juta itu namanya rawan miskin, karena ketika terjadi harga mahal kita termasuk yang miskin. Kategori kayanya seperti apa? Kalau kita makannya cukup 1 juta, kemudian biaya-biaya lainnya 3 juta, ini baru yang dikatakan kaya. Jadi biaya lain itu lebih tinggi daripada biaya makan. Untuk menggeser ini bagaimana caranya, Bu? Pendapatan tetap 4 juta, tapi kita mau mengurangi biaya makan. Caranya adalah dengan bertanam di pekarangan supaya kita masuk kategori kaya. Gunanya untuk apa? Kalau terjadi lonjakan harga kita tidak terpengaruh. Harga cabai mahal 100 di luar kita punya tanamannya, jadi kita tidak perlu beli. Jadi pengeluaran tetap seperti itu. Hanya kami di sini mengambil bidang dari pertanian, mengajak ibu-ibu untuk bertanam, untuk mengurangi belanja. Program pemerintah yang memasukkan stunting, Bu. Zaman sekarang banyak masyarakat kita karena faktor ekonomi ya. Sekarang nih ada yang panas meningkat ya, anak makan susah, ya kan? Oleh karena itu kita menyiasatinya bagaimana ibu-ibu semua yang hadir di sini akan memberikan makanan kepada keluarga yang dalam bentuk sehat. Saya yakin ibu-ibu akan memberikan yang terbaik untuk keluarga. Kesehatan keluarga akan meningkatkan kualitas keluarga. Kualitas hidup keluarga kita akan meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan umur, Bu ya. Jadi insya Allah dengan kita menjaga kesehatan, umur kita lebih panjang. Bukan hanya makanan, tetapi juga manajemen hati. Jangan lupa membawa bahagia. Ibu semua, mari kita menyiasati kondisi ke depan ini menjadi lebih bijak lagi. Kita memanfaatkan lahan pekarangan untuk memberikan asupan-asupan yang terbaik untuk keluarga. Mari kita sama-sama ya. Kita menghadirkan makanan di dalam rumah itu yang terbaik. Demikian, Bu ya yang saya sampaikan. Himbauan saya untuk mengajak ibu-ibu, nanti kalau masalah bertanam ada kendala, ibu-ibu silakan bertanya ke PPL. Nah, ini PPL masing-masing kelurahan ada, Bu. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata sambutan dari Koordinator Penyuluh KB Kecamatan Jelutong kepada Ibu Saadah kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah. Tangan orang-orang pertanian jadi cerah ceria ya. Yang kami hormati Pak Bambang, Pak UPT Bapaknya, Ibu Neti, Pak
sebagai koordinator penyuluh pertanian, Ibu Ria, Ibu Uli, terus adik kita Dina, kawan-kawan penyuluh KB, dan Ibu kader KWT, Pak RT, RT Mama yang kami sayangi semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji kepada Allah SWT karena berkat rahmat-Nya lah, maka pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di Sekretariat Kampung KB Bina Bencana Kelurahan Lebak Bandung, Kota Jambi. Dan selawat serta salam marilah kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Selanjutnya terima kasih kepada Pak Bambang, Ibu Neni beserta jajarannya dari Dinas Pertanian yang telah memberikan kegiatan kepada kita semua di KWT merangkap Kampung KB ini untuk praktek membuat es krim dari ubi ungu. Mudah-mudahan praktek ini dapat kita praktekkan di rumah, dapat kita nikmati bersama keluarga. Bahkan dianjurkan oleh Pak Bambang tadi kita bisa produksi yang banyak dan bisa kita jual sehingga menambah penghasilan keluarga kita. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan dari Dinas Pertanian yang telah bekerja sama dengan KWT serta Kampung KB di Bina Bencana Kelurahan Lebak Bandung ini. Selanjutnya kami mengharapkan akan ada lagi kegiatan-kegiatan lain di RKI Kampung KB ini. Terima kasih dan apabila ada kekurangan dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Bambang, yang kami hormati Ibu Neti, yang kami hormati Ibu Saada, Ibu Maya, Pak RT, Bu RT dan rekan-rekan semua yang hadir pada siang hari ini, pagi menjelang siang. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam kita kirimkan kepada paduka kita Nabi Muhammad SAW. Kita mengucapkan terima kasih kepada pertanian yang juga ibu kami ajaklah di sini aja lah ibu semua kita ada pekarangan itu tanamlah itu beli apa namanya politik itu kami insya Allah politik sudah ada memang tanahnya. Yang bagi pekarangan itu jangan terlalu banyak yang kembang, manfaatkanlah seperti bawang daun ini kan bisa tuh mungkin sayur sop, dan kurang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita diberi kesempatan untuk bersilaturahmi, bisa berkumpul di KWT Bina Umur Muda untuk membuat kegiatan es krim. Kepada ibu-ibu KWT saya titip manfaatkanlah pekarangan yang ada di rumah masing-masing, terutama untuk tanaman yang kebutuhan masyarakat sehari-hari. Untuk menuju kegiatan pembuatan es krim. Es krim ini juga bermanfaatnya mengandung karbohidrat, vitamin C, dan juga antioksidan. Ini saya bawa sampel. Ini pewarnanya dari wortel. Saya peras wortel. Saya masukin ke untuk pewarna. Ini memang pewarnanya memang asli ubi ungu. Untuk yang pertama resep kita, pertama ubi ungu kita cuci sebanyak 2 kilo, kita potong-potong. Setelah itu kita kukus. Santan 4 kilo yang kental, susu 4 saset, susu Indomil, susu bubuk Danko sebenarnya 4 bungkus juga. Satu resep aja dulu ya. Seperempat ubi ungu, setengah santan, 1 bungkus susu kental manis, susu bubuk Danko 1 bungkus. Gula saya cuma 7 sendok makan. Setelah kita kukus, kita dinginkan, kita kupas, masukin ke blender. Vanila setengah bungkus, garam seujung sendok. Kita masukkan santan yang encer, kita hidupkan blendernya. Setelah halus, kita masukkan ke periuk. Santan yang kental tadi kita kacau. Setelah itu kita masak
masaknya apinya pelan-pelan biar santan yang kental tadi tidak pecah. Kalau udah agak masak, ini menggegak-ngegak, masukin susu tadi sama susu bubuk. Kita kacau terus lagi. Kita masukin vanila, garam, sudah. Kita biarkan dingin. Setelah itu kita masukkan ke freezer selama 4 jam. Biar hasilnya maksimal, kita mixer. Biar hasilnya halus. Setelah 4 jam lagi, kita mixer lagi biar hasilnya lebih halus. Setelah itu baru kita masukin ke cup-cupnya. Lantaran saya punya durian di rumah, saya bikin juga durian ini sampel. Enak apa tidak? Oh, durian enak. Durian apa? Enak durian dari durian kan harganya mahal. Juga tidak musimnya sekarang kan Bu. Kalau harga durian murah, Ibu boleh nanti siasatin buat es krim durian. Kan bisa ini untuk anak-anak menurunkan stunting. Iya, benar Bu. Sebenarnya Bu, ubi ungu ini banyak mengandung karbohidrat, banyak mengandung vitamin C. Dan bagi ibu-ibu yang kayak kita kan udah ada ini pencernaan kan kurang bagus. Sangat dianjurkan memakan ubi ungu. Ibu sadar Oh ya boleh. Gimana tuh rasanya Pak Bambang? Enak. Wow, mantap. Ini yang buat nih Bu Neti nih. Ini yang duren ya? Ubi ungu dicampur duren ya? Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nikmat banget. Nikmat banget. Nikmat banget. Pakai ubi ungu Wah, wajib buat ini nih. Kita wajib buat di rumah. Yang duren enak banget. Yang duren enak banget. Ibu-ibu sekarang kita masukin panci untuk dimasak. Setelah ini mulai masak Bu, kita masukin susunya, kita kacau supaya tidak lengket ke bumbunya. Setelah mulai masak, kita diamkan sampai dingin, kita baru masukin ke freezer. Setelah 4 jam di freezer, baru kita mixer supaya hasilnya lebih halus. Kalau mau 1 kali di mixer, setelah di mixer baru kita masukin ke cup es krim tadi. Ibu-ibu, adonan buat es krim kita sudah selesai, kita masak. Dengan adonannya ini setelah masak kita biarin sampai dingin. Setelah dingin kita masukin ke freezer lebih kurang dari 4 jam. Setelah itu baru kita mixer. Setelah di mixer, kalau mau 1 kali mixer kita masukin ke cup. Kita masukin lagi ke freezer sekitar 2 jam. Setelah itu bisa kita nikmatin. Bu, sebenarnya ubi ungu ini banyak khasiatnya Bu. Buat tubuh kita kan, terutama bagi kita yang udah berumur kan gampang sakit. Ini antioksidan, udah banyak kimia yang udah masuk ke tubuh kita makan ubi ungu. Nah, dia akan larut gitu kan. Kalau untuk mengatasi anak stunting gimana? Anak stunting sebenarnya juga bagus Bu. Kan antioksidan, bisa memulihkan sel-sel yang terganggu Bu. Anak stunting itu kan sel-selnya kan terganggu sebenarnya kan, pertumbuhannya tidak maksimal kan Bu. Akhirnya dengan memakan ubi ungu, insya Allah akan sel-selnya akan berfungsi. Ibu-ibu ada yang mau ditanyakan lagi? Bu, kalau yang punya penyakit gula tuh makan ubi itu boleh Bu? Boleh Bu. Ini kan gulanya alami Bu. Kalau gula dari gula tadi, baru pemanis buatan boleh tidak dianjurkan bagi yang penderita diabetes. Sebenarnya bagus Bu. Kalau yang diabetes Bu, yang ada di pekarangan kita sebenarnya obat seledri. Ibu rajin bikin jus seledri 7 batang yang ganjil-ganjil Bu, di blender ya. Selagi perut kosong Bu, kita minum. Ada pakai madu. Setelah disaring pakai madu. Jadi nggak pakai ampas gitu ya? Iya, nggak pakai ampas. Kan kita saring. Kalau direbus Sebenarnya lebih bagus yang segar.
kandungannya lebih maksimal gitu. Demikian praktek kita hari ini, mudah-mudahan di pertemuan berikutnya akan membuat inovasi-inovasi yang lain. Saya berharap kompak, semakin dimanfaatkannya untuk kebutuhan keluarga terutama. Demikian dari saya, alhamdulillah kita tutup praktek hari ini, kita ucapkan Al-Fatihah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari pertemuan kita kali ini tentang ubi ungu, manfaat dari ubi ungu itu sebagai sumber vitamin C karena dia tinggi antioksidan sebagai pencegah kanker. Kemudian sebagai pengganti karbohidrat. Karbohidrat kan bisa dari nasi, singkong dan lainnya. Kemudian dia kaya akan serat karena bisa melancarkan pencernaan. Kemudian tidak mengandung lemak, umumnya saja ya, tidak mengandung lemak, menurunkan gula darah karena ada kandungan dari flavonoid dari ungu tadi. Mengapa ungu ini kaya nutrisi dan gizi? Karena dia baik untuk anak-anak dan dewasa. Kalau dewasa ungunya saja bermanfaat bagi kita. Tapi kalau sudah dibikin es krim itu bermanfaat untuk anak-anak. Ini tujuannya apa? Agar anak-anak bisa ungu. Salah satu alternatifnya adalah menjadi es krim. Mengapa menjadi es krim? Karena dia bahannya satu karbohidratnya, lemaknya, gulanya itu untuk menurunkan stunting pada anak-anak. Kemudian ada manfaat nggak es krim dari ubi ungu? Ternyata ada. Itu karena dia ada energi, protein, lemak, antioksidanin, kemudian kandungan gulanya itu sangat baik sekali untuk pertumbuhan anak, bukan untuk membuat emak-emak. Emak ubi ungunya saja. Kalau tidak kesempatan bisa kita adakan lagi kegiatan-kegiatan lainnya yang bervariasi. Mungkin ini pengolahan pasca panen. Untuk selanjutnya tentang budidaya sayuran atau cabai gitu ya, dan bervariasi. Demikianlah Ibu, dengan berakhirnya acara kita kali ini kita bacakan berat. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi satu, dua, tiga. Oke. Lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3.